Kabar penetapan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka membuat heboh selama 1 pekan terakhir. Bermula dari penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas Syahrul, kasus ini kemudian menyedot perhatian bahkan sampai Presiden Joko Widodo. Kabar mengenai penetapan tersangka terhadap SYL bermula dari penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinasnya pada 28 September lalu. Alhasil, KPK menyita uang senilai 30 miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan mata uang asing serta kepemilikan 12 senjata api. Namun sayangnya ketika rumahnya di kawasan Widya Chandra 5 digeledah selama lebih dari 16 jam, keberadaan Syahrul justru sempat menjadi misteri. Ia hilang saat tengah melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Eropa. Bahkan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi mengatakan dirinya tidak mengetahui keberadaan SYL. Meski demikian, KPK tetap menetapkan kasus tersebut naik ke tahap penyidikan meskipun SYL masih berstatus sebagai saksi. Tim penyidik KPK melakukan proses penyelidikan dan berdasarkan kecukupan alat bukti, maka dari hasil gelar perkara atau ekspos yang kemudian itu sebuah keputusan kolektif kolegial tentunya di KPK, karena dalam forum ekspos tentu dihadiri oleh pimpinan, kemudian pejabat struktural KPK dan juga tim baik itu penyidik maupun penuntut umum, yang kemudian disimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada proses penyidikan. Salah satu kegiatan dalam pengumpulan alat bukti dimaksud adalah penggeledahan yang kemarin sudah dilakukan. Pada 4 Oktober 2023, SYL akhirnya baru kembali ke Indonesia dengan melakukan perjalanan udara dari Singapura ke Indonesia. Tak menunggu lama, sehari kemudian SYL menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi melalui Pratikno. Baru pada Minggu malam, SYL akhirnya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara dan resmi pamit ke Jokowi mundur sebagai Menteri Pertanian. KPK kemudian mengumumkan SYL sebagai salah satu dari 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3. adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tak tinggal diam, SYL mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang benar telah masuk permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Syahrul Yassin Limpo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan pra-peradilan tersebut telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diregister dalam nomor perkara 114 /Pitpra 2023 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut, yaitu Bapak Alimin Rifut Sujono, dan telah ditetapkan untuk sidang pertama yaitu tanggal 30 Oktober. Demikian yang bisa kami sampaikan. Penanganan kasus korupsi di Kementan diwarnai dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL yang menyeret nama Ketua KPK Firly Bahuri. Ya, SYL dan Firly Bahuri kini sama-sama saling membuat jebakan dan saling adu data. Alhasil, kasus pemerasan SYL pun naik ke tahap penyidikan. Menanggapi hal ini, Firly angkat suara terkait adanya desakan agar Firly tidak dilibatkan lagi dalam penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian.
Terlebih, desakan untuk Firly tak ikut mengambil keputusan dari proses hukum kasus korupsi Kementerian Pertanian ini muncul setelah foto pertemuan Firly dengan SYL Limpo beredar. Apa yang menjadi isu sekarang, tentu kita juga harus pahami. Namun demikian, kita juga menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK. Kalaupun ada konfirmasi yang bertanya tadi kepada melalui WA, saya ingin katakan itu tidak benar. Supaya rekan-rekan tahu saja, beberapa waktu lalu saya cek dengan Mas Ali. Beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan, ada berapa kali mengatasnamakan pimpinan. Menghubungi beberapa kepala daerah, bahkan menteri, bahkan anggota DPR RI pun pernah. Ya, saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakin itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Saya kira itu. KPK dan kepolisian harus bergerak cepat untuk menyelidiki kasus ini. Pasalnya, korupsi sejatinya kasus kejahatan kemanusiaan luar biasa karena merugikan banyak pihak termasuk rakyat kecil yang direnggut haknya. Dan jangan sampai aksi saling tuding pemerasan dan korupsi ini berujung pada cicak versus buaya jilid 2. Tim Liputan CNBC Indonesia.